Bab 3081. Bab 3081. Siapa yang berani tidak menghormati Mika? Kata-kata yang berani sekali. Saat Keith dan yang lainnya terkejut, tiba-tiba teriakan dingin terdengar. Ketika teriakan itu memudar, dua mobil mewah melaju dari kejauhan, berhenti di tengah keramaian. Pintu terbuka, dan seorang pemuda, berusia sekitar 26 atau 27 tahun dengan ekspresi dingin, keluar. Di belakangnya ada dua pria tua dengan aura yang dalam dan mantap serta tiga pria parubaya yang memancarkan aura kehadiran yang garang. Rombongan sangat mengesankan saat mereka keluar dari mobil. Putra sulung Mika. Melihat kedatangan pemuda itu, Keith dan para anggota Summers tercengang. Mereka segera mengenali dia sebagai anak sulung Mika. Bagus, sangat bagus. Tuan Mika, Anda akhirnya sampai di sini. Tolong, selamatkan Norton. Di sisi lain, anggota Norton sangat gembira melihat Pak Mika yang buru-buru mencari bantuannya. Apalagi Clarence yang seolah melihat secercah harapan, akhirnya merasakan rasa lega. Clarence tahu bahwa di balik Summers adalah dukungan dari keluarga Johnson, salah satu dari tiga keluarga besar di wilayah tengah. Kali ini, dia memimpin para ahli Norton untuk menantang Summers secara langsung. Untuk mencegah campur tangan Johnson, dia secara khusus mengirim seseorang untuk mencari bantuan dari Mika, berharap mereka akan mengirimkan ahli untuk menahan tekanan dari Johnson. Sekarang setelah keluarga Mika akhirnya mengirim seseorang, dan orang itu adalah Tuan Mika yang sangat terhormat, Clarence merasa jauh lebih nyaman. Clarence, apa yang terjadi di sini? Melihat Clarence dan para ahli Norton tergeletak di tanah, putus asa, Tuan Mika terkejut dan tidak percaya. Dia tahu betul bahwa Norton dan Summer memiliki kekuatan yang seimbang, dan konflik mereka hanyalah pertarungan demi kepentingan. Perjuangan seperti itu biasa terjadi di dunia persilatan dan bukan hal yang aneh. Dia awalnya berpikir bahwa membawa orang untuk membantu hanyalah formalitas, membantu keluarga Norton menangani Johnsons. Sisanya terserah Norton. Namun, sekarang, yang membuatnya heran, Clarence dan para ahli Norton sudah dikalahkan bahkan sebelum dia tiba. Ini dugaan yang tidak masuk akal. Dia tidak dapat memahami apa yang terjadi. Tuan Mika, begini, Summers entah bagaimana menemukan prajurit negara yang maha kuasa untuk membantu mereka. Rakyat kita semua dikalahkan oleh Yang Maha Kuasa. Clarence menunjuk Mason, yang berdiri di depan Summers dan Leon, tampak tangguh. Dia menjelaskan secara singkat permasalahannya kepada Pak Mika. Sedangkan untuk Leon, Clarence masih belum mengetahui siapa dirinya bersama anak dan ringkasannya dengan Summers. Karena tidak dapat menjelaskan lebih lanjut, dia hanya membaca sekilas. Seorang maha kuasa berani memilih sembarangan di depan para Mika. Benar-benar mencari kematian. Tuan Mika secara keliru percaya bahwa Mason adalah musuh utama. Dia memusatkan perhatian pada Mason, matanya dipenuhi niat membunuh. Meskipun dia tidak tahu dari mana asal Mason, Norton adalah kekuatan bawahan Mika, terikat pada kepentingan mereka. Saat ini, orang luar yang tidak ada infrastruktur seperti Mason ikut campur dalam konflik Norton dan Summers, menambahkan Summers telah merugikan Norton dengan parah, sehingga merugikan kepentingan Mika. Bagaimana dia bisa merasa puas seperti itu dari Yang Maha Kuasa? Bab 3082. Bab 3082. Penjaga suci keempat, lumpuhkan orang bodoh kurang ajar ini. Tunjukkan padanya nasib buruk melawan Mika. Perintah Pak Mika dengan dingin kepada seorang lelaki tua berpakaian hitam yang berdiri di belakangnya. Pria tua ini tidak lain adalah salah satu dari 6 penjaga suci di bawah bos pusat, penjaga suci keempat. Budidayanya mencapai tingkat maha kuasa tingkat lanjut, lebih dari cukup untuk menghadapi Mason, yang hanya berada pada tingkat maha kuasa awal. Ya, pria tua itu menjawab. Dia melangkah maju, auranya tajam dan dingin, memancarkan niat membunuh saat dia mendekati Mason. Tidak baik, ekspresi Mason sedikit berubah, sikapnya berubah serius. Meski dia belum pernah menghadapi tetua berpakaian hitam itu, samar-samar dia bisa merasakan dari aura luar biasa dan dingin orang itu bahwa pria ini sangat berbahaya, kemungkinan di luar kemampuannya untuk menanganinya. Tentu saja, bukan hanya Mason yang merasakan hal ini. Leon juga melakukannya.
Dia tahu bahwa Mika adalah salah satu dari 4 kekuatan teratas di wilayah tengah, dan Mason saat ini tidak memiliki perlengkapan untuk menghadapi para ahli Mika. Leon membuka mulutnya, siap memerintahkan Mason mundur dan menangani sendiri situasinya. Namun, sebelum dia sempat memberikan perintah, tiba-tiba terjadi perubahan. Berhenti. Saat itu, 2 mobil mewah melaju dari kejauhan dan berhenti di dekatnya. Pintu mobil terbuka, dan seorang pemuda berusia akhir 20-an, memancarkan aura yang mengesankan, melangkah keluar. Di belakangnya ada 2 pria tua dan 4 pria parubaya dengan aura galak. Mereka semua keluar dengan cepat. Yang memimpin kelompok itu tidak lain adalah Hauser Johnson, putra tertua keluarga Johnson. Di samping Hauser dan bawahannya ada seorang lelaki tua yang tampak penuh hormat. Pria tua ini adalah penatua ketiga musim panas, yang sebelumnya dikirim untuk mencari bantuan dari keluarga Johnson. Penatua ketiga memenuhi permintaan Keith dan membawa Hauser kemari. Bagaimana? Itu kamu. Wajah Pak Micah menjadi dingin saat dia langsung mengenali pendatang baru itu. Tuan Micah, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini, kata Hauser agak terkejut. Musim panas hanyalah salah satu dari banyak kekuatan bawahan di bawah Johnsons dan tidak terlalu penting bagi mereka. Biasanya, Summers tidak memiliki kualifikasi untuk menjamin intervensinya. Namun, dia tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan dan memutuskan untuk ikut bersenang-senang. Untungnya, dia datang secara pribadi. Kalau tidak, dengan keterlibatan Pak Micah, jika keluarga Johnson hanya mengirimkan beberapa ahli, mereka tidak akan mampu bersaing dengan orang terkemuka seperti Pak Micah. Bagus, ini luar biasa. Keith dan anggota Summers lainnya sangat gembira atas kedatangan Hauser dan buru-buru menyapanya dengan hormat. Elder Summers, apa yang terjadi di sini? Apakah Summers mengalahkan orang-orang Norton? Hauser bertanya, heran melihat banyak ahli Norton yang terluka parah tergeletak di tanah. Dia tidak dapat membayangkan bagaimana Summers bisa mengalahkan begitu banyak ahli Norton dengan mudah. Tuan Johnson, para ahli Norton ini dikalahkan oleh bawahan Tuan Wolf, bukan oleh Summers. Keith menjelaskan sambil menunjuk Mason yang berdiri di depan kerumunan dan secara singkat memberitahu Hauser tentang Mason sebagai yang maha kuasa. Jadi begitu, Hauser mengangguk menyadari. Dia melirik Leon yang berdiri di samping Keith dan kemudian ke Mason di depan. Segera, dia mengalihkan pandangannya. Sebagai putra tertua dari salah satu dari 3 keluarga besar di wilayah tengah, statusnya sangat mulia, dan jumlah keluarganya tak terhitung jumlahnya. Leon tampak asing, bukan seseorang dari lingkaran elit yang sama di wilayah tengah. Bahkan jika Leon memiliki bawahan yang maha kuasa, itu adalah kebohongan yang penting bagi Hauser. Fakta bahwa dia bahkan melirik Leon dan Mason sudah cukup murah hati. Bab 3083. Bab 3083. Mr. Johnson, Mr. Wolf, dan bawahannya, Mason, telah membuat marah Mr. Micah saat membantu Summers, pinta Keith. Sekarang, Tuan Micah ingin melumpuhkan Mason. Tolong, saya mohon Anda menyelamatkannya. Saat Keith memikirkan kesulitan Mason, wajahnya dipenuhi dengan ketulusan saat dia memohon Hauser untuk turun tangan dan melindungi Leon dan Mason dari penandatanganan Tuan Micah. Saya mengerti, Hauser mengangguk. Aku akan melindungi mereka. The Summers adalah anak perusahaan dari Johnsons. Karena Leon dan Mason membantu Summers mengalahkan Norton, mereka adalah teman, bukan musuh. Bagaimana Anda merasa yakin untuk memastikan keselamatan mereka? Tuan Micah, di negara ini ada hukum dan peraturan di setiap profesi. Hauser berkata dengan jelas, berbunyi pada Tuan Micah. Keluarga Norton melanggar peraturan dengan menyerang Summers tanpa alasan. Mereka pantas menerima cedera yang mereka derita. Masalah ini harus berakhir di sini. Bawa orang-orangmu dan pergi. Mustahil. Wajah Pak Micah penuh kesombongan. Saya tidak peduli dengan aturan. Ini adalah penghalang pribadi antara Norton dan Summers. Orang luar tidak punya hak untuk ikut campur. Siapapun yang ikut campur adalah musuh Mika. Hari ini, saya akan melumpuhkan orang bodoh ini untuk menunjukkan bahwa Mika tidak bisa dianggap enteng. Nada bicara Tuan Micah tegas,
tidak meninggalkan keraguan. Dia tahu betul bahwa Summers berada di bawah perlindungan keluarga Johnson. Jika Mason adalah bagian dari Summers, ceritanya akan berbeda. Tapi Mason tidak, dan Tuan Micha tidak berniat melepaskannya begitu saja. Dia perlu menjaga reputasi keluarga Mika. Apa? Ekspresi Hauser menjadi gelap karena ketidaksenangan. Apakah kamu tidak mau membiarkan aku menjaga reputasiku, tidak memberiku muka? Bagaimana? Berhentilah berpura-pura di depanku. Sebagai salah satu dari 4 kekuatan teratas di wilayah tengah, Hauser Swastel saya mengetahui tokoh-tokoh kunci di Mika. Dia mengenal lelaki tua berpakaian hitam itu dan dia mengipasi dia sebagai bos pusat. Pak Mika mencibir. Kamu pikir kamu siapa? Kenapa aku harus menghargai wajah? Orang bodoh ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Johnson. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur, atau jangan salahkan saya karena sikap kasar. Konten milik novel drama, org. Anda, Hauser sangat marah. Baiklah. Tuan Micha, izinkan saya memberitahu Anda, saya bertekad untuk melindungi guru tingkat maha kuasa hari ini. Kemarahan Hauser berubah menjadi tawa atas kesombongan Pak Micha. Dia kemudian menoleh kedua orang tua di belakangnya. Paman ke-6 Thompson, Paman ke-7, pergi dan temui mereka penjaga suci ke-4 Micha. Saya ingin melihat masalah apa yang dapat ditimbulkan oleh Tuan Micha dan para Micha hari ini. Bagaimana perintah kedua tetua itu? Untuk melawannya, Hauser mengirimkan anggota Johnson terkuat untuk membantu Mason. Tentu saja, Mason bukan bagian dari Summers atau terhubung dengan Johnsons. Bagaimana tidak akan terjadi bentrokan langsung dengan Tuan Micha karena orang yang tidak ada kondisinya? Dia bermaksud menunjukkan kekuatan melalui paman ke-6 dan ke-7 agar Tuan Micha mundur. Dengan cara ini, semua masalah dapat diselesaikan dengan mudah. Bab 3084. Bab 3084. Ya, atas perintah Hauser, paman ke-6 Thompson dan paman ke-7 melangkah maju, menempatkan diri mereka di samping Mason, membentuk kebuntuan melawan penjaga suci ke-4 Micha. Segera, keduanya melepaskan aura maha kuasa tingkat lanjut mereka yang kuat, yang melonjak ke depan, penguasa penjaga suci ke-4. Suara membaik, wajah penjaga suci ke-4 sedikit berubah. Dia tidak berani ragu-ragu dan dengan cepat mengeluarkan auranya, kekuatan maha kuasa tingkat lanjut yang kuat yang melawan kehadiran paman ke-6 Thompson dan paman ke-7 yang luar biasa. Namun, dibandingkan dengan kekuatan gabungan dari paman ke-6 Thompson dan paman ke-7, keduanya maha kuasa tingkat lanjut, dia membutuhkan bantuan dan dengan cepat menyadari dirinya kehilangan kekuatan. Tuan Micha, kali ini Anda hanya membawa satu pelindung yang maha kuasa. Hauser, kami punya doa, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Jangan terlalu senang dengan dirimu dulu, Hauser. Balas Pak Mika, kamu ingin membandingkan kekuatan. Baiklah, aku akan memanjakanmu. Elder Destiny, tunjukkan pada keluarga Johnson kekuatan sebenarnya dari para Micha. Ya, jawab tetua berpakaian abu-abu itu dan melangkah maju, bergabung dengan penjaga suci ke-4, berhadapan dengan paman ke-6 Thompson dan paman ke-7. Alis Hauser berkerut saat dia mengamati yang lebih tua. Aneh, siapakah sesepuh berpakaian abu-abu ini? Aku belum pernah mendengar sosok seperti itu di keluarga Mika. Bagaimana penjelasannya baik melalui tokoh-tokoh kunci Mika, terutama 5 rasul dan 6 penjaga suci di bawah bos pusat. Tapi tetua berpakaian abu-abu ini tidak dikenal, baik satu pun dari 5 utusan maupun 6 penjaga suci. Paman ke-6 Thompson dan paman ke-7 berbagi kebingungan mereka. Mereka juga belum pernah melihat sesepuh berpakaian abu-abu ini sebelumnya dan tidak yakin akan identitasnya di kalangan Mika. Namun demikian, mereka tidak menganggap sebagai ancaman, dengan asumsi dia bukanlah salah satu yang paling berkuasa di bawah bos pusat. Namun, sebelum berpikir meremehkan mereka selesai, sebuah pemandangan mengejutkan terjadi. 2 pejuang maha kuasa yang berani memamerkan kekuatan mereka di hadapan para Mika. Sungguh lancang. Sesepuh berpakaian abu-abu itu mencibir. Dia melepaskan auranya, puncak kekuatan maha kuasa yang melonjak ke depan, mengalahkan paman ke-6 Thompson dan paman ke-7. Apa? Puncak maha kuasa. Ini tidak mungkin. Paman ke-6 Thompson, paman ke-7,
dan Hauser tercengang, rasa tidak percaya terukir di wajah mereka. Mereka tahu bahwa selain beberapa semi-saint, tokoh terkuat di wilayah tengah adalah para mahakuasa puncak. Pakar seperti itu jarang ditemukan bahkan di antara para tetua pasukan keluarga besar di wilayah tengah. Mika memiliki 5 rasul, masing-masing berada pada tingkat puncak yang mahakuasa, sedangkan ke-6 penjaga Holy hanya berada pada tingkat mahakuasa tingkat lanjut. Kemunculan puncak yang mahakuasa di dalam diri para Michan, selain dari Ifif Rasul, berada di luar ekspektasi terliar mereka dan membuat mereka lengah. Keterkejutan mereka terlihat jelas. Leon, yang berdiri bersama Keit dan yang lainnya di belakang, sama-sama terkejut. Namun, tempatnya bukan karena tingkat tertinggi yang mahakuasa dari sang tetua, melainkan karena aura sesepuh itu terasa familiar baginya. Bab 3085. Bab 3085. Aneh, siapakah tetua berpakaian abu-abu ini? Pernahkah saya melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Leon tersadar dari lamunannya, wajahnya penuh kualitas saat dia berpikir sejenak. Meskipun aura ki sejati dari tetua berpakaian abu-abu terasa familiar, penampilannya benar-benar asing bagi Leon. Dia mencoba mengingat siapa sesepuh ini dan apakah dia memang pernah bertemu dengannya sebelumnya. Suara membaik. Saat Leon berpikir dalam-dalam, suara arogan Tuan Micah terdengar lagi. Bagaimana? Kamu telah menyaksikan kekuatan Elder Destiny sekarang, bukan? Pak Mika mencibir. Mengingat keluarga Johnson dan Micah adalah keluarga terkemuka di wilayah tengah, aku akan memberikan satu kesempatan terakhir. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, mundurlah sekarang dan serahkan benda bodoh itu untuk dibuang. Jika tidak, hadapilah konsekuensinya. Wajah Pak Micah penuh dengan arogansi dingin, mengambil sikap superior seolah-olah dia sudah mendapatkan kemenangan atas Hauser. Petik 2 tanda hubung petik 2 petik 2. Wajah Hauser menjadi gelap, pucat dan tidak yakin. Awalnya, dia mengirimkan paman ke-6 dan ke-7 Johnson untuk mengintimidasi Tuan Micah, dengan harapan bisa membuatnya mundur. Namun semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Yang membuatnya kecewa, Tuan Micah mempunyai ahli tingkat atas di puncak negara yang maha kuasa di sisinya. Dengan kekuatan dan pukulan yang begitu hebat, bahkan jika paman Johnson ke-6 dan ke-7 bergabung, mereka tidak mungkin bisa bersaing dengan Elder Destiny, tetua berpakaian abu-abu. Selain itu, ada ahli lain pada tahap selanjutnya dari negara maha kuasa dengan Elder Destiny. Tingkat kekuatan ini dapat dengan mudah menghancurkan penguasaan Johnson ke-6 dan ke-7, sehingga mereka tidak memiliki peluang untuk melawan. Jika dia terus melindungi Mason dan melawan Tuan Micah, itu hanya akan semakin memprovokasi Tuan Micah. Pada saat itu, paman Johnson ke-6 dan ke-7, bersama dengan dirinya sendiri, kemungkinan besar akan terseret ke dalam konflik dan menderita di tangan Tuan Micah dan para ahli Micah, sehingga mempermalukan diri mereka sendiri. Ini tidak akan membawa manfaat apapun baginya. Namun, dia baru saja secara terbuka berjanji kepada Keit bahwa dia akan menjamin keselamatan Mason. Jika dia menarik kembali kata-katanya dan mundur sekarang, dia akan kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan. Ini bukanlah situasi yang ingin dia terima. Terperangkap dalam dilema, Hauser tidak tahu bagaimana harus merespons. Kamu ingin berjanji dengan bawahanku. Apa yang membuat para Mika memenuhi syarat untuk melakukan itu? Melihat Hauser berjuang di bawah tekanan Tuan Micah, Leon, yang menjamin keselamatan Mason, berhenti memikirkan identitas Elder Destiny. Dia melangkah maju sambil didinginkan, siap menghadapi para Mika. Apa? Kata-kata Leon seperti sebuah bom. Konten milik novel drama, Orc. Selain Cynthia, Ruth, dan Mason, semua orang tercengang dengan pernyataannya yang berani. Terutama Keit dan para ahli Summers, yang mengetahui dari Sally dan Lucian bahwa Leon adalah orang luar dari wilayah barat, bukan keturunan dari keluarga terkemuka di wilayah tengah. Meskipun mereka tahu bahwa Leon mempunyai ahli negara yang maha kuasa di sisinya, yang menunjukkan latar belakang yang signifikan, mereka berspekulasi bahwa dia mungkin berasal dari keluarga besar di wilayah barat. Namun, dibandingkan dengan keluarga bela diri kuno di wilayah tengah, keluarga-keluarga terkemuka di 4 wilayah lainnya berada jauh di bawah 4 wilayah lainnya,
keluarga-keluarga terkemuka biasanya mengajarkan teknik kelas bumi tingkat tinggi, yang paling banyak memungkinkan budidaya ke tahap selanjutnya. Negara yang maha kuasa, sehingga sulit untuk menerobos ke puncak. Inilah alasan utama mengapa para ahli top di puncak negara yang maha kuasa jarang muncul di wilayah selatan dan barat. Namun, wilayah tengah berbeda. Bahkan keluarga bela diri kuno kelas 3 menanam teknik kelas bumi tingkat menengah, sementara keluarga kelas 2 menanam teknik kelas bumi tingkat tinggi. Sedangkan keluarga papan atas seperti keluarga Jiang dan Mi, mereka menanamkan teknik kuasi kelas surgawi. Teknik kuasi kelas surgawi ini memungkinkan budidaya untuk mencapai negara semi-sein. Oleh karena itu, keluarga-keluarga papan atas di wilayah tengah seringkali merupakan ahli di tingkat mahir atau bahkan di puncak negara yang maha kuasa, dan kadang-kadang bahkan ahli di semi-sein. Ini jauh melampaui kemampuan keluarga terkemuka dari 4 wilayah lainnya. Bahkan jika Leon berasal dari keluarga Amajok di wilayah barat, statusnya paling olok-olok akan setara dengan keluarga bela diri kuno kelas 2 di wilayah tengah, tidak setara dengan Hauser dan Mr. Micah. Namun, Leon berani melangkah maju dan menantang Pak Mika, bahkan mengejek para Mika. Apakah dia tidak mencari kematian? Keterkejutan mereka terlihat jelas. Bab 3086. Bab 3086. Siapa anak ini? Kesombongan sekali. Apakah dia gila atau semacamnya? Mendengar kata-kata arogan Leon, Hauser juga sama terkejutnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Leon lagi. Meskipun dia tidak mengetahui latar belakang Leon, ada satu hal yang dia yakini. Saat ini, di samping Tuan Micah, ada seorang tetua maha kuasa tingkat lanjut yang tangguh dan seorang tetua di tingkat puncak, lelaki tua terhormat abu-abu, penatua takdir. Dihadapkan pada intimidasi gabungan dari Elder Destiny dan Elder yang maha kuasa, bahkan Hauser, dengan status bangsawannya, tidak berani menghadapi Mr. Micah secara langsung. Namun, sekarang, Leon, seorang pemuda pemula yang tidak dikenal, berani meremehkan dan memprovokasi Tuan Micah di depan umum. Jika itu bukan kegilaan, lalu apa? Jika tidak ada kejadian tak terduga yang terjadi, dengan kekuatan luar biasa dari Penatua yang maha kuasa dan takdir Penatua, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghancurkan Leon, seorang pemuda biasa, hanya dengan menjentikkan jari mereka. Tidak ada kemungkinan lain. Nak, beraninya kamu meremehkan Micah. Kamu mendekati kematian. Elder Destiny, lumpuhkan dia sekarang. Beritahu dia seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Tuan Micah sangat marah dengan kesombongan Leon. Dia segera memerintahkan Elder Destiny untuk membunuh atau melumpuhkan Leon dengan satu kejutan, untuk meredam amarahnya. Namun, mungkin karena kemarahannya yang berlebihan, dia gagal menyadari reaksi tidak biasa dari Elder Destiny. Saat Leon melangkah keluar dari kerumunan, murid mata Elder Destiny berkontraksi dengan tajam, seolah-olah dia melihat hantu di siang hari bolong. Wajahnya dipenuhi ketakutan, dan tubuhnya bahkan sedikit gemetar. Leon, itu kamu. Bukankah kamu seharusnya berada di wilayah selatan? Bagaimana kamu bisa berada di wilayah tengah? Elder Destiny, yang dipenuhi teror, mau tidak mau berseru, mengungkapkan identitas Leon yang sebenarnya. Bagaimana kamu tahu namaku? Leon terkejut, menghentikan langkahnya. Sejak datang ke wilayah tengah, ia selalu menggunakan nama samaran, Half-Wolf. Apalagi Sally dan Lucian hanya mengenalnya sebagai Half dari wilayah barat, bukan sebagai Leon, atau apapun yang berhubungan dengan wilayah selatan. Sekarang, lelaki tua mencengkeram abu-abu yang asing ini, Elder Destiny, secara langsung mengungkapkan nama aslinya dan latar belakang, benar-benar membuatnya lengah. Dia tidak tahu bagaimana Elder Destiny mengetahui dia. Berpikir cepat, dia menyadari sesuatu. Meskipun dia belum pernah ke wilayah tengah sebelumnya, dan selain beberapa ahli dari kelompok Wulong, tidak ada yang mengenalinya, ada 2 orang yang mengenalnya. Salah satunya adalah Hades, peringkat kedua di antara 8 kejahatan, dan yang lainnya adalah kembaran Brahma. Keduanya bertemu dengannya di wilayah selatan, jadi tentu saja mereka mengenalnya. Dengan pemikiran ini, dikombinasikan dengan perasaan keakraban sebelumnya dengan aura takdir yang lebih tua, Leon tiba-tiba menyadari kebenarannya. Hades, jadi itu kamu.
Mata Leon menjadi dingin ketika dia akhirnya mengenali lelaki tua mencengkeram abu-abu itu sebagai Hades, penjahat peringkat kedua di antara 8 penjahat di wilayah selatan. Hades, mengenakan jubah berlengan lebar dan mengenakan topeng setengah wajah dengan fitur hijau dan taringnya, menyembunyikan penampilan dan karakteristik fisiknya saat menyelamatkan bos selatan. Hades hanya buru-buru menangkis beberapa panah beracunnya, menyerang sebentar tanpa konfrontasi penuh. Oleh karena itu, Leon hanya menemukan auranya samar-samar familiar sebelumnya, tanpa langsung mengenalinya. Sekarang, dengan Hades mengungkapkan nama aslinya dan latar belakang, Leon akhirnya menebak identitas asli Hades. Bab 3087. Bab 3087. Apa? Dia Hades. Kata-kata Leon mendarat seperti petir di langit cerah, mengejutkan semua orang yang hadir. Hades adalah salah satu penjahat teratas dalam daftar kriminal, tangan berlumuran nyawa dan darah yang tak terhitung banyaknya. Ketenarannya sudah mapan, dan kejahatannya banyak. Mereka yang hadir pasti pernah mendengar keburukan Hades. Mereka tahu dia berada di peringkat kedua di antara 8 penjahat, memiliki keterampilan bela diri yang mendalam. Selain itu, ia dikenal karena pengasingan dan kelicikannya, mahir menyembunyikan jejaknya dan menghindari penangkapan Korps Naga Wilayah Tengah selama lebih dari 1 dekade. Sekarang, mendengar dari Leon bahwa lelaki tua beruban ini adalah Hades sungguh sulit dipercaya. Kejutan yang mereka rasakan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Tuan Wolf, apakah Anda mengatakan bahwa dia adalah Hades peringkat kedua dalam daftar kriminal? Apakah ini nyata? Apakah Anda yakin tidak melakukan kesalahan? Bagaimana? Yang baru pulih dari tenangnya, tampak ragu-ragu. Hades, salah satu dari 8 penjahat, dikenal sulit ditangkap. Hampir tidak ada orang yang pernah melihat wajah aslinya, dan mereka yang melihatnya mungkin sudah mati. Jika tidak, Korps Naga Wilayah Tengah tidak akan memburunya selama lebih dari 1 dekade tanpa hasil. Dan inilah Leon, bukan siapa-siapa dengan latar belakang yang tidak diketahui, mengklaim dia bisa mengidentifikasi Hades. Bagaimana tidak mengerti bagaimana Leon bisa membuka kedok identitas Hades? Dia curiga Leon salah, atau lelaki tua berbaju abu-abu ini kebetulan memiliki nama yang sama, sehingga menyebabkan kesalahpahaman. Aku tidak salah. Dia memang Hades peringkat kedua di antara 8 penjahat. Leon menyatakan dengan sangat pasti. Apa? Dengan pernyataan tegas Leon, semua orang yang hadir benar-benar tercengang. Terutama musim panas, yang keterampilan bela dirinya relatif rendah. Banyak dari mereka membeku tanpa sadar, rasa dingin muncul dari kaki mereka, menyebar ke seluruh tubuh mereka. Seperti kata pepatah, nama seseorang adalah bayangan pohon. Sebagai salah satu penjahat paling kejam, Hades tidak meninggalkan siapapun yang selamat kemanapun dia pergi untuk menyembunyikan identitasnya. Dia tidak pernah membiarkan satupun saksi hidup. Sekarang, temui Hades dan mengetahui identitas serta penampilan aslinya bukanlah hal yang baik bagi mereka. Mendengar hal ini, banyak yang tidak bisa menahan rasa takutnya, hati mereka bergetar. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat Leon secara terbuka mengungkapkan wajah Hades, wajah Micha menjadi pucat, suasana tenggelam. Seperti orang lain, dia tidak tahu banyak tentang lelaki tua berbaju abu-abu, yang dikenal sebagai Elder Destiny. Dia hanya tahu Elder Destiny baru-baru ini bersumpah setia kepada ayahnya, bos pusat. Dia tidak tahu identitas asli Elder Destiny adalah Hades. Tentu saja kriminal peringkat kedua, itu bukanlah masalah utama. Masalah utamanya adalah tugas Korps Naga adalah menjaga perdamaian dan stabilitas dunia persilatan. Keluarga bela diri kuno manapun yang ditemukan secara diam-diam berkolusi atau menyembunyikan salah satu dari 8 penjahat akan menjadi kejahatan serius. Jika Elder Destiny memang Hades, dan informasi ini tersebar, para Micha akan mendapat masalah besar dengan Korps Naga Wilayah Tengah. Hal ini berpotensi mendatangkan bencana besar bagi kaum Mika. Menyadari hal tersebut, Pak Micha segera mengambil keputusan. Bab 3088. Bab 3088. Nak, aku tidak tahu omong kosong apa yang kamu ucapkan. Ini adalah ahli kami yang terhormat, Elder Destiny, dari Micha. Dia bukan Hades.
Berhentilah menyiarkan dan memfitnah orang. Mr. Micha, setelah mendapatkan kembali ketenangannya, dengan marah menegur Leon, menyangkal adanya hubungan antara Elder Destiny dan Hades. Tatapan tajamnya segera beralih ke Elder Destiny yang berpakaian abu-abu. Elder Destiny, bunuh bocah ini secepatnya, jangan biarkan dia menipu semua orang dengan momennya. Wajah Pak Micha dingin dan kejam, matanya penuh niat membunuh. Meskipun dia tidak yakin apakah Elder Destiny adalah Hades, dia sangat menyadari satu hal. Pada saat ini, hanya Leon yang mengetahui identitas asli Elder Destiny, dan tidak ada orang lain yang berani memastikannya. Selama Elder Destiny membunuh Leon dengan cepat, tanpa meninggalkan bukti, para Micha dapat mengatur agar Elder Destiny melarikan diri setelahnya. Tanpa bukti, kelompok Wulong di Zhongyu tidak akan bisa mengambil tindakan apapun terhadap Mika, terutama mengingat status terhormat ayahnya di dunia bawah. Semua masalah bisa diselesaikan dengan cara ini. Namun, anggota Hauser dan Summers yang hadir tidak buta atau tuli. Jika Elder Destiny hanya membunuh Leon, itu mungkin tidak cukup untuk menutupi kebenaran. Jika perlu, setelah membunuh Leon, Elder Destiny bisa saja menyertakan anggota Hauser dan Summers juga, tanpa meninggalkan saksi untuk memastikan kerahasiaan sepenuhnya. Satu-satunya bagian yang sulit adalah status terhormat Hauser. Kecuali jika diperlukan, Tuan Micha tidak akan berani membiarkan Elder Destiny membunuhnya. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat bagaimana keadaannya setelah Elder Destiny berkomitmen dengan Leon. Tidak baik, Tuan Micha berencana membunuh. Merasakan niat membunuh yang dingin di mata Tuan Micha, Keith dan anggota Summers, bersama dengan pakar Hauser dan Jansons, semuanya menjadi pucat. Mereka tahu benar dampak buruk dari identitas Hades. Cara paling sederhana bagi Mika dan Hades untuk menutupi kebenaran adalah dengan membunuh semua orang yang hadir. Di musim panas, mengingat tingkat budidaya mereka yang relatif rendah, akan menjadi hal yang sepele bagi ahli Micha untuk membunuh mereka. Adapun Hauser, meskipun dia membawa beberapa ahli tangguh dari Jansons, termasuk 2 ahli dalam kondisi mahakuasa tingkat lanjut, budidaya penatua takdir sudah mencapai puncak kondisi mahakuasa. Selain itu, ia terkenal karena kekejamannya, menjadikannya ahli tingkat atas di antara rekan-rekannya. Dengan dukungan dari penjaga suci keempat Micha, para ahli Janson tidak mempunyai peluang untuk melawan mereka. Jika Hades memutuskan untuk melakukan pembunuhan besar-besaran, mereka semua akan hancur. Tidak ada kemungkinan lain. Menyadari hal ini, baik musim panas maupun para ahli Jansons merasakan hati tenggelam dalam keputusasaan, perasaan putus asa yang mengerikan menyelamatkan mereka. Namun, sebelum mereka benar-benar menyerah pada keputusasaan, pemandangan menakjubkan terbentang di depan mata mereka. Astaga, di saat putus asa, Hades akhirnya bereaksi. Tanpa ragu-ragu, dia melompat dengan cepat ke udara dan melarikan diri dengan cepat dalam jarak secepat kilat. Hades kabur. Melihat ini, semua orang yang hadir tercengang, mengucek mata tak percaya. Terutama Hauser dan Keith, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Mereka semua berasumsi bahwa Tuan Mika yang Hades akan memutuskan untuk membunuh dan akan melakukan persahabatan untuk membungkam mereka. Namun, sekarang, mereka sangat tidak percaya. Bukan hanya Hades yang tidak menyerang mereka tapi dia juga memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri seolah-olah hidupnya bergantung pada hal itu. Apa yang terjadi? Untuk sesaat, mereka semua tercengang dengan tingkah aneh Hades. Bab 3089. Bab 3089. Pendeta Takdir, kenapa? Kenapa kamu berlari? Cepat kembali. Pak Micha juga sama kagetnya. Dia berteriak ke arah di mana Hades melarikan diri, tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Tuan, Leon ini tangguh dan aneh. Saya tidak bisa mengalahkannya. Sebelum dia bergerak, Anda harus melarikan diri. Berlari sejauh yang kamu bisa. Sambil melarikan diri, Hades buru-buru melontarkan kata-kata ini tanpa menoleh ke belakang. Apa? Kata-kata Hades seperti sebuah kejutan, hampir membuat semua orang terpesona. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Hades melarikan diri bukan untuk melancarkan pembunuhan besar-besaran tetapi karena dia takut pada Leon. Leon menakuti Hades. Apakah kita sedang bermimpi? Semua orang tercengang,
rahang mereka hampir menyentuh tanah. Mereka sangat menyadari kekuatan Hades dan reputasinya yang terkenal buruk. Baru saja, mereka menyaksikan secara langsung aura yang dipancarkan Hades, mencapai puncak alam maha kuasa. Bahkan kekuatan gabungan paman ke-6 dan ke-7 tidak dapat ditahan. Tapi sekarang, dengan kemunculan Leon, Hades yang terkenal kuat ditakuti oleh junior muda tak dikenal. Ini luar biasa. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka tidak akan mempercayainya, bahkan jika mereka memukul sampai mati. Terlebih lagi, sebelum mereka memulihkan kedamaiannya, pemandangan yang lebih menakjubkan terjadi. Mencoba lari, tidak mengulanginya. Leon dengan cepat bereaksi. Hades adalah penjahat peringkat kedua dalam daftar, selalu melakukan kejahatan keji, tidak bisa dimaafkan. Sekarang dia akhirnya bertemu Hades lagi, dia tidak akan membiarkan dirinya melarikan diri dengan mudah. Tanpa ragu-ragu, dia melangkah maju, dengan cepat menggunakan teknik bijak kelas bumi kelas atas, langkah hantu, bergerak secepat kilat, mengejar Hades. Suara membaik, suara membaik, suara membaik. Menyadari reaksinya muncul lebih lambat dari Hades, Leon mendapati dirinya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia menjentikkan pergelangan tangan, mengirimkan 3 jarum racun bercahaya biru terbang ke arah punggung Hades dengan suara yang tajam dan menusuk, bertujuan untuk menghentikan pengiriman Hades dan memberinya waktu untuk mencapai ketinggalan. Tidak bagus. Jarum beracun. Merasakan angin kencang di belakangnya, Hades menoleh dan ketakutan. Dia pernah melawan Leon di wilayah selatan sebelumnya dan mengetahui betapa mematikannya jarum racun Leon. Tidak berani menghadapinya secara langsung, dia melebar guling di tanah, dengan cepat menghindari 3 jarum yang masuk. Ingin memanfaatkan peluang ini, Leon mengerahkan kekuatan penuhnya, menggunakan teknik bijak kelas bumi kelas atas, Phantom Steps, meninggalkan bayangan di belakang saat dia melompati kepala Hades, mendarat dengan kuat di depannya, menghalangi penglihatan. Ini, melihat Leon mencegat Hades, semua orang di belakang merasa tercengang. Tak satu pun dari mereka mengira bahwa penjahat peringkat kedua, Hades, akan begitu ditakuti oleh seorang junior muda yang tidak dikenal. Yang lebih tak terduga lagi adalah Leon tidak akan membiarkan Hades melarikan diri melainkan dengan paksaan menghentikan penjahat kejam ini. Apakah mereka berdua sedang bermain kucing-kucingan, atau justru tikus yang menindas kucing? Semua orang benar-benar bingung. Bab 3090. Bab 3090. Hades, hari ini adalah hari kematianmu. Mari kita lihat kemana kamu bisa lari sekarang. Leon mencegat Hades dengan ekspresi dingin, diam-diam mengeluarkan pil naga dan menelannya. Meskipun kekuatannya secara keseluruhan sudah mencapai level semi-saint yang sangat tinggi, namun tingkat pemrosesan aslinya masih sedikit lebih rendah, paling banyak di level maha kuasa tingkat lanjut. Di sisi lain, Hades adalah ahli tingkat atas di puncak negara yang maha kuasa, sebuah kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Untuk menghindari kejadian tak terduga, Leon tidak berani mengambil risiko. Dia mengonsumsi pil naga, bersiap menghadapi Hades terlebih dahulu. Leon, tidak ada balas dendam di antara kita. Kamu tidak perlu memaksaku terlalu jauh. Hades menenangkan diri, wajahnya pucat, matanya menunjukkan ketakutan dan ketakutan saat dia menatap Leon. Sebelumnya, saat menyelamatkan bos selatan di wilayah selatan, dia mengetahui dari bos selatan bahwa Leon memiliki kekuatan energi potensial yang sangat kuat. Meskipun dia dan bos selatan secara samar-samar menebak bahwa kekuatan energi potensial Leon sebagian besar telah habis, dia mendengar bahwa kemudian, bos selatan bergabung dengan Brahma untuk menghadapi Leon dan akhirnya mati. Ini cukup untuk menunjukkan kekuatan Leon yang luar biasa dan kemungkinan bahwa dia masih memiliki kekuatan energi potensial untuk bergerak. Karena itu, Hades takut pada Leon sebelumnya, bahkan melarikan diri tanpa perlawanan. Jadi bagaimana jika aku mendorongmu terlalu jauh? Hades, selama bertahun-tahun, kamu telah melakukan kekejaman yang tak terhitung banyaknya dan pantas mati 1000 kali. Terakhir kali di wilayah selatan, kamu berhasil melarikan diri karena keberuntungan, tapi kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Wajah Leon penuh kedinginan, niat membunuh yang tajam muncul di matanya, ingin sekali melenyapkan ini, penjahat keji. Namun,
Dia baru saja meminum pil naga, dan efeknya belum sepenuhnya terasa. Masalah ini tidak bisa diburu-buru. Jadi, dia menahan diri, tidak langsung mengambil tindakan melawan Hades. Merasakan niat membunuh Leon yang ganas, Hades tahu dia tidak mungkin bisa melarikan diri kali ini. Dia menguatkan hatinya, keganasannya diprovokasi oleh Leon. Leon, jangan terlalu sombong. Meskipun kamu membunuh Raja Iblis terakhir kali, kekuatanku jauh lebih unggul dari dia. Tidak akan mudah bagimu untuk menghadapiku. Wajah Hades tegas dan garang, berusaha meningkatkan keberaniannya. Penjahat peringkat ketiga dalam daftar kriminal, Raja Iblis dibunuh oleh Tuan Serigala ini. Mendengar ini, semua orang terkejut dan terpana dengan kata-kata Hades. Terutama Keith dan Summers, orang tua dan kakak laki-laki saling meninggal di tangan Raja Iblis. Sekarang, dari kata Hades, mereka mengetahui bahwa orang yang membunuh Raja Iblis tidak lain adalah Leon sebelum mereka. Keheranan mereka tak terlukiskan. Nona Sir, Nona Collins, apakah yang dikatakan Hades benar? Tuan Serigala adalah dermawan besar yang membunuh Raja Iblis di musim panas. Sally, yang mendapatkan kembali ketenangannya, mau tidak mau menatap Cynthia dan Ruth dengan tidak percaya. Menurut laporan Korps Naga, dia selalu percaya bahwa orang yang membunuh Raja Iblis adalah master dari Korps Naga wilayah selatan. Dia bahkan mengatakan kepada Leon dan yang lainnya sebelumnya bahwa dia ingin bertemu dengan dermawan hebat yang membalas dendam orang tua dan kakak laki-lakinya. Tapi sekarang, dia tidak pernah membayangkan bahwa sang dermawan, yang begitu jauh namun begitu dekat, adalah Leon. Ini sungguh di luar dugaan. Jika dia tidak mendengarkan dengan telinganya, dia tidak akan mempercayainya, bahkan jika berdetak sampai mati.